Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 85. Masa lalu terbongkar. Flashback on. Kakak, ayo ayun lagi, teriak JJ kecil meminta agar Fahmi mendorong ayunannya lagi. Dan Fahmi pun segera mengayunkan ayunan JJ, hingga membuat gadis kecil itu tertawa riang gembira. Kakak janji ya, jangan tinggalin JJ, kata Jenar kecil mengulurkan jari kelingkingnya. Gimana ya? Kata Fahmi menggoda. Kakak, ucap Jenar kecil manja kepada Fahmi. Iya, kakak tidak akan meninggalkan kamu, kata Fahmi menautkan jari kelingkingnya dengan kelingking Jenar kecil. Awas aja kalau kakak tetap pergi. JJ nggak mau temenan sama kakak lagi, ucap Jenar kecil cemberut. Jenar ingat saat kemarin ia tidak sengaja mendengarkan pembicaraan orang tuanya dengan orang tua Fahmi bahwa mereka akan pindah. Fahmi akan meneruskan sekolahnya ke luar negeri, dan Bagas serta Santi akan pindah ke kota. Tentu saja, itu membuat Jenar kecil merasa sedih. Fahmi, JJ, ayo makan dulu sayang, panggil Arumi saat menyiapkan makanan di meja yang ada di sebuah taman. Saat ini, Bagus, Arumi, Bagas dan Santi, serta Jenar dan Fahmi sedang menikmati liburan bersama di sebuah taman yang tidak jauh dari rumahnya, yang berada di pelosok desa. Fahmi adalah anak dari Santi dan juga Andi, sahabat Bagas dan Bagus. Namun Andi meninggal dunia akibat penyakit yang ia derita. Di saat terakhirnya, Andi meminta Bagas untuk menikahi Santi dan merawat anaknya. Hingga akhirnya Bagas menikahi Santi. Namun membuat Fahmi begitu kecewa. Fahmi bukan kecewa lantaran Bagas menjadi ayah sambungnya. Namun ia kecewa lantaran Bagas dan Bagus adalah saudara kembar, yang artinya ia dan Jenar akan menjadi kakak dan adik. Fahmi kecewa akan hal itu. Fahmi yang saat itu sudah berumur 15 tahunan, sudah memiliki rasa kepada Jenar kecil. Namun harus pupus saat sang bunda menikah dengan adik dari ayah kandung Jenar. Pokoknya, ayah nggak boleh bawa Kak Fahmi pergi, kata Jenar kecil. Di sela makannya, membuat semua terkekeh. JJ sayang, kakak kan pergi untuk belajar nak. Nanti kalau JJ sudah besar, JJ bisa ikut kakak, ucap Santi lembut. Gak mau, JJ gak mau kakak pergi. Tiba-tiba, Jenar kecil menangis histeris sambil memeluk Fahmi dengan erat. Entah mengapa, Jenar kecil sangat menyayangi Fahmi. Siang itu, mereka sangat menikmati waktu-waktu bersamanya. Waktu terakhir yang mereka habiskan berenam dengan tawa dan canda. Karena seminggu setelah kebersamaan itu, Arumi meninggal dunia karena penyakit yang ia derita. Membuat Jenar begitu terpuruk dan selalu menyendiri.
Jenar berubah menjadi sosok gadis kecil yang pendiam dan selalu menyendiri. Namun Fahmi selalu ada saat-saat Jenar menyendiri, dan Fahmi tidak pernah membiarkan Jenar kesepian. Hingga akhirnya datanglah Arini CS yang menjadi ibu sambung buat Jenar. Membuat Jenar kembali ceria, lantaran memiliki 2 saudara perempuan dan ia tidak lagi sedih karena ditinggal sang bunda. Gus, sini, gantian aku aja yang nyetir, ucap Bagas kepada Bagus. Kini mereka tengah melakukan perjalanan untuk mengirim hasil kebunnya ke kota. Kamu tidur aja dulu, nanti gantian kalau aku sudah tidak kuat, jawab Bagus sambil menyetir. Ya sudahlah, kata Bagas, akhirnya ia tertidur. Hingga akhirnya ia terbangun kala mendengar suara klakson mobil yang begitu nyaring di telinganya. Dan matanya melihat sebuah sinar yang sangat menyilaukan matanya. Lalu tiba-tiba ia tidak sadarkan diri. Kabar kecelakaan Bagas dan Bagus langsung terdengar di telinga Arini dan anak-anaknya. Dan sejak saat itu, sifat Arini CS langsung berubah drastis kepada Jenar. Karena Arini merasa kesal dan marah. Ia menikah lantaran untuk membantunya mengurus kedua anaknya. Dan ini dia malah ditinggal mati, serta ditambahin 1 anak. Tentu saja Arini merasa sangat terbebani dengan adanya Jenar. Itulah sebabnya ia selalu menyiksa dan memarahi Jenar, lantaran untuk melampiaskan kekesalannya pada Bagus yang belum apa-apa sudah mati ninggalin anak. Bagus meninggal di tempat, sedangkan Bagas mengalami koma hingga harus dilarikan ke rumah sakit yang lebih besar di kota. Setahun lebih Bagas mengalami koma, hingga saat ia terbangun, ia mengalami hilang ingatan. Beberapa tahun kemudian, ia sudah mengingat semuanya. Namun ia sangat terpukul dan merasa bersalah saat tahu bahwa saudara kembarnya tidak selamat. Bagas selalu dihantui rasa bersalah kala mengingat kejadian dulu. Mengapa ia tidak memaksa agar Bagus memberikan setir kepadanya? Dan kini, untuk menebus rasa bersalahnya, Bagas terus mengembangkan usahanya dan memakai nama Jenar dalam nama perusahaannya. Bagas serta Fahmi sudah berencana akan menjemput Jenar nanti saat Jenar lulus SMA dan akan membawanya ke kota. Namun saat Fahmi datang ke desa itu lagi, ia sudah terlambat karena Jenar sudah pergi meninggalkan desa itu, lantaran perjodohan yang tidak ia inginkan. Fahmi masih terus mencari di mana keberadaan Jenar, hingga saat ia tidak sengaja melihat Jenar di JF Resto kala itu. Flashback off. Hari ini, Arya menemani Jenar untuk mendatangi alamat yang diberikan oleh Fahmi beberapa hari yang lalu. Kini Jenar, Arya, Arlan, beserta Hana sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa yang lumayan agak jauh dari perkotaan. Jangan tanya
mengapa Hana ikut. Tentu saja, agar Arlan tidak menyetir sendirian. Agar ia tidak menjadi obat nyamuk. Hana dengan senang hati mengikuti kemauan sang kekasih. Mas, panggil Jenar lirih. Kenapa sayang? Tanya Arya lembut, sambil mengusap rambut Jenar. Jenar, mau ketemu ayah. Gumam Jenar lirih. Jenar sangat merindukan sosok ayahnya. Meskipun Bagas bukan ayah kandungnya, namun Bagas memiliki wajah yang mirip dengan Bagus. Iya sayang, kita akan bertemu ayah, kata Arya memeluk Jenar dengan erat. Hana dan Arlan hanya diam, menyimak percakapan mereka saja. Dan sesekali Arlan mencuri-curi pegang tangan Hana. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, ditambah macetnya, kini mereka sudah sampai di sebuah rumah yang tidak terlalu mewah, namun juga tidak sederhana. Rumah dengan halaman yang cukup luas dan pemandangan yang begitu asri. Udaranya seger banget, ucap Jenar tersenyum kepada Arya. JJ, panggil Fahmi yang baru membuka pintu saat ia mendengar deru mobil. Ekspresi Jenar langsung berubah menjadi datar saat melihat Fahmi berjalan menghampirinya. Selamat datang Tuan Arya, ucap Fahmi, mengulurkan tangannya untuk menyambut kedatangan Arya. Terima kasih, tapi sepertinya tidak perlu menggunakan embel-embel seperti itu. Sepertinya kita seumuran, ucap Arya membalas uluran tangan Fahmi. Baiklah Arya, ucap Fahmi tersenyum. Lalu ia menatap Jenar. JJ, sapa Fahmi. Namun Jenar masih diam dan terus merangkul lengan Arya dengan erat. Membuat Fahmi mendesah pelan. Baiklah, ayo silahkan masuk. Fahmi mengajak tamunya untuk masuk ke dalam rumah. Dan ternyata di ruang tamu, Bagas serta Santi sudah menunggu kedatangan Jenar. Terutama Bagas, ia sangat merindukan keponakannya itu. Ayah, panggil Jenar yang langsung berlari untuk menghampiri Bagas. Namun lengannya langsung dicekal oleh Arya. Ingat kandungan kamu sayang, kata Arya lembut, memperingatkan Jenar akan kandungannya. Jenar pun mengangguk, lalu berjalan perlahan ke arah Bagas, yang berdiri dengan menggunakan tongkat. Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah, ucap Bagas mengelus rambut belakang Jenar. Setelah acara peluk-pelukan selesai, kini mereka duduk di sebuah sofa yang berada di ruang keluarga, bersama Arlan dan Hana juga. Jadi, kamu sudah menikah? Tanya Bagas sedikit terkejut. Pasalnya, usia Jenar masih sangat belia. Maaf pak, saya... Ucap Arya merasa tidak enak karena menikahi Jenar, di usia Jenar yang masih sangat muda. Panggil ayah saja nak, kata Bagas lembut. Ayah tahu kenapa Jenar bisa menikah dengan Mas Arya? Tanya Jenar dengan menatap Bagas, sendu. Akhirnya, Jenar menceritakan semuanya kepada Bagas, tentang bagaimana hidupnya setelah Bagus meninggal, dan juga mengapa kabur dari rumahnya, hingga ia akhirnya bisa menikah dengan Arya. Fahmi mengepalkan tangannya kuat,
kala mendengar cerita Jenar. Selama ini, ia hanya mencari tahu bahwa Jenar masih tinggal di desa itu, tanpa tahu bagaimana kehidupannya Jenar sehari-hari. Fahmi dan Bagas tidak menyangka bahwa ternyata Arini bisa sekejam itu. Padahal, menurut Fahmi dan Bagas dulu, Arini adalah sosok ibu yang penyayang kepada Jenar dan tidak membeda-bedakan antara Jenar dan dua anaknya, Keisha dan Kanza. Kakak jahat, kakak udah ninggalin JJ sendirian di sana. Setiap hari, JJ terus nungguin kakak jemput JJ. Tapi kakak nggak pernah datang lagi jemput JJ. Ucap Jenar menatap Fahmi dengan tatapan kecewa. Fahmi pun langsung menghampiri Jenar, memeluknya dengan erat. Membuat Jenar meronta, mencoba melepaskan pelukan Fahmi. Namun tidak bisa. Jenar hanya bisa menangis. Maafin kakak, J. Maafin kakak. Harusnya kakak bawa kamu pergi. Harusnya kakak ajak kamu pergi dulu. Maafin kakak. Fahmi terus menyuarakan penyesalannya, hingga membuatnya meneteskan air mata. Ayahlah yang salah. Andai ayah waktu itu bisa menggantikan ayah kamu menyetir, mungkin kecelakaan itu tidak akan terjadi. Dan mungkin saat ini ayah kandung kamu masih hidup. Maafin ayah, J, ucap Bagas lirih. Arya, Arlan, Hana, serta Santi hanya diam, menyimak drama yang sedang terjadi. Arya mencoba tidak egois. Ia sedang berusaha untuk tidak cemburu dan tidak menarik Fahmi agar menjauh dari Jenarnya. Biarkanlah, hanya kali ini. Sabar, 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 gumam Arya dalam hati, sambil mengepalkan tangannya dan menarik nafasnya dalam-dalam. Membuat Arlan yang duduk di samping Arya terkekeh, melihat sikap posesif sang bos. Bos, kalau cemburu, bilang bos. Jangan ditahan, takut meledak, kata Arlan berbisik. Nih ya bos, kentut aja, kalau ditahan akhirnya malah keluar suara bom gede. Apalagi kalau rasa cemburu. Ucapnya lagi menahan tawa. Sukses mendapatkan tatapan tajam dari Arya, serta sikutan lengan dari Hana. Bersambung.